sepanjang malam melek ya. Mohon maaf ya, itu artinya kau tidak sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan pasti akan punya ketenangan setelah dia berdoa, saudara. Iya kan? Karena dia udah percaya akan kuasa Tuhan, makanya dia tenang. Saya kalau pelayan ada tim saya nyetir, saudara. Ada beberapa orang yang mereka gantian untuk nyetir. Kalau saya tahu kemampuan tim saya dalam menyetir itu baik, saya tenang. Tapi kalau saya tahu kemampuan yang ngaco, saya nggak tenang. Saya kan bisa nyetir, saudara. Orang yang bisa nyetir, kalau duduk dengan orang yang nggak bisa nyetir, terus orang itu bawa mobil, terus dia di samping, itu kerasa, saudara. Misalnya saya bisa nyetir, tim saya nyetirnya ngaco. Kalau dia bawa mobil, saya deg-degan, saudara. Kadang-kadang saya bisa ngerem sendiri, saudara. Apa cuma saya doang yang mengalami? Iya, saya bisa kadang-kadang ngerem sendiri, saudara. Ada rem yang mau jadi sebelah. Iya kan, bisa nyetir. Jadi kalau orang nggak bisa nyetir, kalau orang nyetirnya ngaco, deg-degan. Tapi berbeda, kalau saya tahu kualitas menyetirnya itu baik, saya bisa tenang. Makanya kadang-kadang saya bisa tidur di mobil, morok lagi dalam hadirat Tuhan. Iya, saya karena pendeta kali ya, mungkin karena saya pendeta jadi. Saya pun tidur tuh dalam hadirat Tuhan banget, saudara. Saya bahkan kalau mimpi tuh mimpi lagi khotbah juga, saudara. Enggak, bercanda Tuhan, bercanda Tuhan. Nah, jadi kenapa? Karena saya tahu kemampuannya. Nah, tapi kalau ngaco, deg-degan. Saya pernah yang nyetir tim saya, dia ugal-ugalan, saudara. Oh Tuhan, semakin dia ugal-ugalan, semakin saya nggak tenang. Semakin dia ugal-ugalan, semakin saya semakin dekat dengan Tuhan. Iya, sepanjang jalan berdoa terus, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Makanya kan ada cerita kan, ketika masuk surga, supir Metro Mini lebih banyak sambutannya daripada pendeta. Waktu masuk surga, supir Metro Mini disambut dengan begitu meriah, padahal supir Metro Mini jarang masuk gereja. Ketika dia masuk, waduh, langsung teng-teng. Om, telolet om. Sampai pendeta pikir, oh, dia di Metro Mini masuk surga banyak sambutan, apalagi saya pendeta. Pasti sambutannya lebih meriah. Dia udah siap-siap, nanti mau dada-dada begini atau begini ya. Tapi pas pendeta itu masuk surga, nggak ada sambutan sedikit pun. Komplain itu malaikat. Gimana sih? Saya pendeta, ada sambutan, supir Metro Mini banyak sambutan. Malaikat bilang, karena waktu dia hidup, memang dia jarang masuk gereja. Tapi setiap dia nyetir ugal-ugalan, di dalam Metro Mininya berubah jadi gereja. Di dalam, oh yes, banyak yang bertolak. Tapi kau selama khotbah banyak jemaat yang tidur. Jadi selama kau pelayanan gereja seperti Metro Mini, orang tidur. Makanya saya sebagai pendeta paling takut kalau khotbah ada jemaat tidur. Memang saya sudah baca Alkitab, nggak ada dilarang tidur, nggak ada. Tapi kan tolong dibantu. Makanya pas saudara itu di khotbah saya sering hari tempatnya, saya tahu khotbah kadang-kadang itu ya dari khotbah. Supaya dari yang penting buat para laki-laki, selalu para laki-laki. Kalau kaget tetap maco. Jangan pendeta kaget di gereja lagi jalan sama gebetan. Ayah.
tetap ngaco kalau kami terus ayam, ayam, ayam. Ya. Ini gara-gara metron ini saya lupa buat bahasa saya. Oh ya, percaya dan kuasa Tuhan. Makanya kalau tim saya yang nyetir ya, saya tahu kemampuannya bagus, saya tenang. Nah begitupun kita dalam hidup kita. Kalau kita tahu kuasa Tuhan kita dahsyat, apapun kabar buruknya, kita tetap tenang. Karena kita tahu kuasa Tuhan kita luar biasa. Boleh kita tetap. Daud, apakah pernah terima kabar buruk? Ya. Tapi Daud tetap tenang karena dia tahu kuasa Tuhan yang luar biasa. Daniel ketika terima kabar buruk tetap tenang karena dia tahu kuasa Tuhan yang luar biasa. Sadrak, Mesar, dan Abednego tetap tenang karena dia tahu kuasa Tuhannya. Tuhan yang luar biasa, mereka semua itu dahsyat. Ya. Saya udah beberapa orang info sama saya. Ada orang di luar jelek-jelekin saya. Ternyata jelek-jelekin. Di luar padahal jelek-jelekin segala macam. Sebenarnya apakah berbahaya? Ya bisa berbahaya. Karena bisa merusak nama baik. Kan orang nanti kan kadang-kadang orang lebih percaya omongan orang daripada kenal sendiri. Kalau begitu kan, ini berbahaya, bisa berbahaya. Karena nama baik bisa rusak. Tapi dalam hati saya tetap ada ketenangan. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya, pelayanan saya ada di tangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, bukan dalam kuasa omongan orang-orang manusia. Jadi ya udahlah, mau diomongin seperti apapun, udahlah. Kalau sekarang di posisi itu, udahlah. Mau dijelek-jelekin, tenang. Kuasa Tuhan jauh lebih berkuasa daripada omongan orang di luar sana. Dan yang kedua, kenapa kita perlu tenang? Karena harusnya kita bersuka cita. Kalau kita dijelek-jelekin, artinya kita lebih cakep daripada mereka. Kok kayak nggak yakin gitu ya? Saya mau bilang sekarang nih saudara, ingat baik, percaya akan kuasa Tuhan. Saya nggak tahu kalau Tuhan saudara terima soal pekerjaan kan, soal bisnis kan, soal keuangan kan. Ingat, kita punya Tuhan Jehovah Jireh yang maha menyediakan. Mungkin hari saudara terima kabar yang buruk tentang kesehatan. Nah, gak usah takut. Ingat kuasa Tuhan. Kita punya Tuhan Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan. Intinya apa? Percayakan kuasa Tuhan karena Dia sanggup. Bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak percaya.